warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Tadris Bahasa Indonesia 4A NIM 12210183016. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan praktik mengajar dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia, khususnya pada pembelajaran berbicara KD 4.4 teks cerita imajinasi dengan menggunakan metode modifikasi show and tell. KD 4.4 tentang teks cerita imajinasi ini diajarkan untuk kelas 7 SMP pada semester ganjil. Karena pembelajaran daring dilaksanakan tanpa siswa, maka metode pembelajaran modifikasi show and tell ini saya kombinasikan dengan kegiatan apa? Yaitu amati, bahas, dan pahami. Baru kemudian melaksanakan kegiatan show dan tell. Penasaran kan bagaimana rangkaian kegiatan pembelajarannya? Ikuti terus videonya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Jangan lupa tetap belajar dan beraktivitas dari rumah saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar menyajikan cerita imajinasi secara lisan dengan memperhatikan struktur, memperhatikan penggunaan bahasa, dan memperhatikan aspek lisan. Untuk itu, kita perlu memahami lebih mendalam materi pokok tentang struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan. Kira-kira apa saja struktur teks cerita imajinasi itu? Struktur teks cerita imajinasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Berikutnya, bagaimana penggunaan bahasa dalam menyajikan cerita imajinasi secara lisan? Bahasa yang digunakan dalam menyajikan cerita imajinasi secara lisan adalah bahasa yang ekspresif. Yang kedua, penggunaan kata yang variatif, mulai dari kata ganti hingga kata yang menunjukkan keterkejutan, dan yang terakhir menggunakan ragam bahasa percakapan. Selanjutnya, bagaimana aspek lisan dalam menyajikan cerita imajinasi atau bercerita imajinasi secara lisan? Aspek lisan dalam bercerita itu terdiri dari kelancaran, kejelasan lafal, kesesuaian mimik muka dengan isi yang disampaikan, serta intonasi yang bervariasi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang materi-materi tadi, mari kita amati terlebih dahulu sebuah video contoh penyajian cerita imajinasi secara lisan dengan judul Peringatan dari Seonggok Nasi Raksasa berikut ini. Hai teman-teman, hari ini Uswa akan bercerita fantasi dengan judul Peringatan dari Seonggok Nasi Raksasa. Simak ya. Hari Senin pagi yang cerah, seorang gadis cantik sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran daring selama masa COVID-19. Namun sebelum itu, dia harus sarapan terlebih dahulu. Namanya Dania, siswi kelas 7 SMP yang sangat menyukai nasi goreng. Sehingga setiap pagi bundanya selalu membuatkan menu itu. Sesaat sebelum makan, Dania diperingatkan bundanya untuk mencuci tangan. Tapi Dania tidak menggubris hal itu. Dia justru ingin melahap nasi gorengnya sampai-sampai ada sebutir nasi yang jatuh. Karena sayang, dia hendak mengambilnya. Tiba-tiba, "Ah!" teriak Dania. Dia begitu ketakutan karena mendadak keadaan menjadi suram. Meja makan yang seharusnya ada di depannya tiba-tiba menghilang, berganti dengan sosok makhluk besar, aneh, dan menyeramkan. "Kau?" ujar Dania sesaat setelah menyadari bahwa ternyata makhluk raksasa ini adalah jelmaan dari sebutir nasi yang tadi hendak diambilnya.
Ya, akulah jelmaan sebutir nasi itu, ujar si raksasa sambil mengendus-ngendus dengan hidungnya yang selubang sumur. Dania begitu ketakutan. Di mana aku? Tanya Dania ketakutan. Kau masih berada di tempat yang sama dengan suasana yang berbeda, Dania. Coba lihat di belakangmu, ujar raksasa itu. Pekik Dania ketakutan. Dia terkejut. Ya ampun, ternyata saat ini dia sedang berada dalam sebuah sel bersama puluhan bakteri raksasa yang sedang perlahan mendekatinya. Bebaskan aku, bebaskan aku, pekik Dania. Kaulah yang bisa membebaskan dirimu sendiri, Dania, ucap raksasa nasi itu. Apa maksudmu, Tuan Nasi Raksasa? Tanya Dania. Coba sekarang kau lihat tanganmu yang kotor itu, jawab Tuan Nasi Raksasa. Tanganku. Dania terkejut ketika melihat tangannya. Ternyata saat ini tangannya sedang dikerumuni bakteri kecil mirip dengan bakteri-bakteri raksasa yang saat ini sedang mendekatinya. Tolong bebaskan aku. Tolong. Kau akan bebas jika kau berjanji untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa, Tuan Nasi Raksasa? Dania semakin kebingungan. Ayolah, kau ingat-ingat lagi, Dania. Apa yang tidak pernah kau dengarkan dari bundamu? Apa itu? Bunda, tolong aku, Bunda, tolong aku. Percuma, Dania. Kau berteriak pun bundamu tidak akan pernah mendengarkan. Sama seperti ketika kau tidak pernah mendengarkan apa nasihat bundamu, ujar raksasa itu. Dania pun terperanjat. Astaga, dia baru ingat bahwa dia tidak pernah mematuhi bundanya untuk selalu melakukan cuci tangan sebelum makan. Baik, Tuan Nasi Raksasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku berjanji akan mencuci tanganku sebelum makan. Selalu akan kulakukan hal itu, ucap si Dania. Benar kau berjanji melakukan itu? Benar, Tuan Nasi Raksasa. Aku mohon sekarang bebaskan aku. Aku mohon. Baiklah, pejamkan matamu. Dania pun memejamkan mata. Sesaat setelah Dania menutup mata, dia pun membukanya. Dan sering, keadaan kembali normal. Dania pun lega dan dia juga sedikit bingung. Ternyata peringatan dari Tuan Nasi Raksasa itu benar. Tanganku yang kotor dan tidak pernah kucuci sebelum makan pasti akan dikerumuni oleh virus dan bakteri. Itu pasti akan mencelakai diriku sendiri atau mungkin bundaku, batin Dania. Dia pun segera berlari ke dapur menyusul bundanya. Loh, Dania, kok belum jadi makan? Ini masih mau cuci tangan, Bunda, jawab Dania. Bundanya pun tersenyum dan sejak saat itu Dania selalu mencuci tangannya sebelum makan. Itulah ceritanya, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wah, seru sekali ya ceritanya. Nah, setelah mengamati video tadi, apakah kalian sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan? Baik, mari kita bahas satu persatu. Pertama, struktur. Tadi Ibu sudah sempat menyinggung ya bahwa struktur teks cerita imajinasi itu terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi.
Nah, sesuai video tadi, kira-kira bagaimana ya penjelasan masing-masing strukturnya? Lalu bagaimana macam-macam pola pengembangannya? Dan yang terakhir, apa saja hal-hal kecil yang penting kita ketahui dalam struktur teks cerita imajinasi? Penjelasan masing-masing struktur teks cerita imajinasi sesuai dengan video contoh penyajian cerita imajinasi secara lisan dengan judul Peringatan dari Seonggok Nasi Raksasa. Dalam video tadi, di bagian awal, tepatnya setelah menyebutkan judul, diceritakan bahwa hari Senin pagi, seorang gadis cantik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran daring. Namun sebelumnya dia harus sarapan. Gadis itu bernama Dania, siswi kelas 7 SMP yang sangat menyukai nasi goreng. Nah, bagian itulah yang disebut dengan orientasi. Jadi, orientasi berisi tentang gambaran awal cerita, letaknya di bagian awal, dan biasanya berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, dan latar cerita. Pada bagian berikutnya, tepatnya sesudah pengenalan tokoh, mulai muncul masalah yang ditandai dengan penolakan Dania terhadap nasihat bundanya untuk mencuci tangan sebelum makan. Hingga masalah memuncak ketika Dania tiba-tiba terjebak dalam keadaan suram, tangannya dikerumuni bakteri jahat, dan di depannya tiba-tiba muncul sosok raksasa aneh yang ternyata jelmaan sebutir nasi yang jatuh. Ia meminta Dania untuk berjanji melakukan sesuatu jika ingin bebas dari keadaan itu, yakni untuk mencuci tangan sebelum makan. Nah, bagian cerita inilah yang dimaksud dengan komplikasi. Jadi, komplikasi adalah bagian yang berisi tentang hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Biasanya terletak setelah bagian pengenalan tokoh. Selanjutnya, di bagian akhir cerita, keadaan mendadak berangsur normal, tidak lagi suram. Sepiring nasi dan meja makan sudah kembali di depan Dania. Lalu dia pun sadar bahwa tangannya yang kotor akan menjadi sarang virus dan bakteri yang bisa mencelakai dirinya sendiri. Sehingga dia segera berlari untuk mencuci tangan dan pada akhirnya hal itu selalu dilakukannya setiap kali sebelum makan. Nah, bagian itulah yang disebut dengan resolusi. Jadi, resolusi adalah bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Macam-macam pola pengembangan struktur. Pertama, orientasi bisa dikembangkan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, ataupun pengenalan konflik. Sesuai video tadi, pola pengembangan yang digunakan adalah pengenalan tokoh yang dibumbui dengan sedikit deskripsi latar. Kedua, komplikasi bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, atau melompat ke zaman yang berbeda. Dalam sajian cerita pada video tadi, komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain dan mengubah latarnya. Ketiga, resolusi bisa dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, dan kejutan. Dalam video tadi, cerita diakhiri dengan sebab akibat yang unik dengan bumbu kejutan berupa keadaan yang kembali normal setelah suram seketika. Berikutnya, dari penjelasan struktur tadi, terdapat hal-hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu keberadaan tokoh, alur, dan latar cerita. Tokoh dan latar bisa dikembangkan dari tema, judul, atau fantasi kalian sesuai cerita yang hendak disajikan. Untuk mengembangkan alur, bisa dimulai dari pengenalan awal cerita, muncul masalah, masalah memuncak, hingga pemecahan masalah. Alur yang lengkap seperti inilah yang digunakan dalam video tadi. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai struktur teks cerita imajinasi secara lebih lengkap. Nah, semoga bisa dipahami ya. Baik, berikutnya terkait penggunaan bahasa. Tadi sudah sempat Ibu singgung, bahasa yang digunakan dalam menyajikan cerita imajinasi secara lisan adalah bahasa yang ekspresif, variatif,
dan menggunakan ragam bahasa percakapan. Kira-kira bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Penjelasan penggunaan bahasa dalam bercerita imajinasi sesuai video yang telah diamati. Pertama, penggunaan bahasa yang ekspresif. Bahasa yang ekspresif adalah bahasa yang diungkapkan dengan penuh perasaan dan mampu memberikan gambaran makna dari isi cerita. Yang kedua, penggunaan kata yang variatif, diantaranya yaitu 1. Kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh sesuai video adalah kata aku, kau, dia, dan ia. 2. Kata pencerap panca indera untuk deskripsi latar, yaitu kata yang mampu memberikan penggambaran terhadap indera penglihatan, pendengaran, perasaan, atau indera lainnya. Latar waktu contohnya dalam video diungkapkan dengan Senin pagi yang cerah. Latar tempat contohnya dalam video diungkapkan dengan berlari ke dapur. Latar suasana contohnya diungkapkan dengan keadaan menjadi suram. 3. Kata bermakna kias dan khusus adalah kata dengan makna yang mengandung makna bukan sebenarnya atau memiliki makna di balik makna. Contoh sesuai video diungkapkan dengan sambil mengendus dengan lubang hidungnya yang selebar sumur. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Contoh dalam video diungkapkan dengan sesaat sebelum makan dan sejak saat itu. 5. Kata yang mengungkap keterkejutan, yaitu kata yang bisa mengungkapkan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba. Yang ketiga, penggunaan bahasa percakapan. Jika diperhatikan, percakapan antara Dania dengan si nasi raksasa, itulah yang dimaksud bahasa percakapan, yaitu bahasa yang ketika dituliskan berada dalam tanda kutip atau kalimat langsung. Ya, itu tadi adalah penjelasan lebih lengkap terkait penggunaan bahasa dalam menyajikan cerita imajinasi secara lisan. Nah, berikutnya aspek lisan dalam menyajikan cerita imajinasi. Tadi juga sudah sempat Ibu singgung ya bahwa aspek lisan dalam bercerita imajinasi itu terdiri dari kelancaran, kejelasan lafal, kesesuaian mimik muka dengan isi yang disampaikan, serta intonasi yang bervariasi. Nah, kira-kira bagaimana ya penjelasan lebih lengkapnya? Penjelasan aspek lisan dalam penyajian cerita imajinasi. Sesuai video, tentunya kita bisa menemukan kelancaran si pencerita ketika bercerita. Kelancaran yang dimaksud di sini adalah lancarnya pencerita ketika menyampaikan ceritanya secara lisan tanpa tersendat-sendat atau berhenti dahulu untuk berpikir. Berikutnya, kejelasan dan ketepatan lafal adalah bagaimana seorang pencerita mengucapkan bunyi bahasa dengan jelas, sehingga terlihat apakah bunyi bahasa itu tepat diucapkan ataukah tidak. Misalnya, dalam cerita berjudul Peringatan dari Seonggok Nasi Raksasa, kata-kata seperti raksasa diucapkan dengan jelas, raksasa, dan pengucapan ini tepat karena sesuai dengan lafal yang seharusnya, bukan rasasa atau rasaksa. Selanjutnya, kesesuaian mimik muka dengan isi cerita adalah bentuk ekspresi pencerita. Misalnya, senang ditunjukkan dengan mimik senang, didukung dengan senyuman atau tawa. Hal ini ditunjukkan pencerita dalam video tadi ketika menceritakan keterkejutan Dania saat tiba-tiba keadaan di sekitarnya berubah dan muncul sosok raksasa. Kemudian dia juga menggambarkan betapa takutnya Dania saat menyadari banyak bakteri di tangannya. Berikutnya, intonasi yang bervariasi adalah perbedaan irama atau tinggi rendah nada pada saat menyampaikan isi cerita. Intonasi saat menceritakan pengenalan tokoh tentunya akan berbeda dengan intonasi saat memeragakan dialog, sama seperti video yang telah disaksikan. Ya, itulah serangkaian pembahasan materi untuk menyajikan cerita imajinasi secara lisan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi dari serangkaian materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa untuk menyajikan cerita imajinasi secara lisan dengan baik dan benar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni memperhatikan struktur, memperhatikan penggunaan bahasa, dan memperhatikan aspek lisan, ialah sebagai berikut.
Struktur teks cerita imajinasi terdiri dari 3, yaitu orientasi atau gambaran awal cerita, komplikasi atau kemunculan masalah hingga memuncak, dan resolusi atau penyelesaian masalah. Untuk lebih mudah mengingatnya bisa disebut orkes kenal masalah selesai. Penggunaan bahasa terdiri dari ekspresif, penggunaan kata yang variatif seperti kata ganti, kata pencerap indera, kata bermakna kias, kata konjungsi urutan waktu, kata keterkejutan, dan bahasa percakapan atau dialog. Untuk lebih mudah mengingatnya, maka bisa disebut dengan ekspresif 5 kata dialog. Aspek lisan dalam menyajikan cerita imajinasi bisa diingat dengan kata lancar, lafal, lagak, lagu, yaitu kelancaran bercerita, kejelasan dan ketepatan lafal, laga atau mimik yang sesuai, dan lagu atau intonasi yang bervariasi. Baik anak-anak, akhirnya sampailah kita pada rangkaian paling terakhir dari kegiatan pembelajaran daring kita kali ini. Nah, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu praktik menyajikan cerita imajinasi secara lisan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 5 menit saja, yang kemudian harus kalian unggah ke aplikasi pembelajaran daring, yaitu grup WhatsApp kelas kita. Untuk perancang ceritanya, Ibu akan men-showkan atau menunjukkan sebuah gambar berseri dengan tema melawan monster COVID-19 seperti ini. Nah, gambar ini sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp grup kelas kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 daring. Silakan dicek. Nah, selanjutnya silakan kalian merancang cerita sesuai dengan gambar berseri yang sudah Ibu sediakan. Lalu kalian kembangkan temanya, tokohnya, latarnya, maupun jalan ceritanya. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, perhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan. Karena ketiga hal ini nanti akan Ibu jadikan sebagai fokus penilaian. Nah, setelah selesai merancang ceritanya, maka rancangan cerita itu kalian susun menjadi satu bentuk cerita yang utuh, lalu sajikan secara lisan dalam bentuk video atau tell, bercerita. Nah, dalam kegiatan bercerita ini kalian juga boleh sambil menunjukkan gambar berseri yang sudah Ibu sediakan. Iya, itu tadi tugasnya, silakan dikerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang saatnya kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian anak-anak, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dari rumah saja dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik